Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita, karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih ya Bapa untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan lanjut firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk pagi ini, di mana Engkau membangunkan kami, memberikan kami kesehatan, dan pada saat ini Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu Bapa, berkat yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga Bapa. Pada saat ini kami akan juga membaca firman-Mu. Ajari kami Bapa, supaya kami mengerti, supaya kami turut kehendak-Mu, melakukan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu. Bapa di sorga, banyak dosa dan pelanggaran kami. Hapuskan supaya jangan terhalang berkat-berkat Tuhan yang akan Engkau berikan kepada kami. Terpuji namamu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Sempurnakan doa kami ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Silakan kalian nonton di video sebelum video ini, yaitu persembahan seorang janda miskin. Jadi kalau full videonya silakan nonton di video sebelum ini ya. Kalau sekarang kita masuk ke part 132, ayatnya Lukas 21 ayat 34 sampai 38. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari, Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Jadi ini intinya sih nasihat supaya berjaga-jaga. Katanya, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi kita diajarkan supaya jaga-jaga ya, berjaga-jaga. Supaya kita juga jangan memikirkan hal-hal duniawi, jangan menikmati kemabukan ya. Katanya juga di sini jangan memikirkan kepentingan diri sendiri juga, itu termasuk. Atau kesenangan duniawi inilah jangan kita bawa-bawa. Karena kalau mungkin namanya manusia kan pasti ada lah ya, dia ingin mencoba ini, mencoba itu, pasti. Aku juga sendiri pasti. Tapi kalau dibilang di sini berjaga-jaga, artinya juga kalau sekarang ya, kalau secara pribadi aku sendiri nggak yang pengen ini pengen itu sekali lah sekarang. Dalam artian begini, dulu sebelum aku sakit, aku tuh pengen sekali jalan ke sana kayak orang-orang ya, liburan ke sana, liburan ke sini, tapi selalu terbengkalai karena banyak, seperti aku bilang, banyak yang harus aku urus. Satu hal lagi, di keluarga kami itu intinya itu ibaratnya yang diharapkan itu dari aku. Puji Tuhan, Tuhan kasih berkat ke aku, dan kemudian kebetulan pada saat memang Tuhan izinkan lah ya, keadaan ini kan semuanya diizinkan Tuhan ya, dan aku nggak memiliki anak, dan keluargaku ya ibaratnya saudara laki-lakiku, mereka kan menikah dan rata-rata punya anak. Dan keluarga mereka di sana itu kan semuanya itu nggak ada yang gimana dibilangnya, kurang lah ya. Dalam artian ada aja yang perlu. Jadi aku harus menopang mereka, sehingga kalau untuk mau dibicarakan secara ekonomi, mereka itu seperti tergantung ya. Seperti aku bilang, bukan mau memuji diri, tapi jadinya kayak tergantung sama aku. Dan satu hal, sebenarnya ini dilema juga, dalam artian begini. Kalau dengan kondisi sekarang, apalagi kondisi aku yang sudah sakit ya, dalam artian waktu historiku yang lalu, dan sekarang aku nggak bekerja, itu memang sangat sulit sekali. Tapi kalau pada saat waktu aku sehat, aku kerja, itu sangat, dalam artian sangat lebih terbantu. Aku nggak harus minta terus sama suamiku. Jadi aku bisa bekerja, setidaknya yang bekerja itu tadi, uang dari gajiku itu aku bisa bantu keluargaku yang di Indonesia.
Tetapi kalau sekarang itu sangat sulit, apalagi aku tidak bekerja, dan kalau mengharapkan dari suamiku terus-menerus, seperti aku bilang di video-videoku, mungkin kalian bisa cek semua video aku yang di Ulisian Braban, kalian pasti bisa mengerti maksudku ya, karena aku setiap video itu aku ceritakan tentang bagaimana keadaanku juga, seperti ini dan seperti itu. Tapi di sini maksudku, aku orangnya juga nggak mau yang menyusahkan suami, walaupun suami kita dia baik, dia bantu, tapi ada juga saat-saatnya dia juga di sini keadaan sekarang tidak baik, dalam artian income-nya itu juga berkurang. Jadi kalau misalnya aku selalu begini sama suamiku, itu akan menjadi pertengkaran. So, aku di sini juga jadi seperti dilema. Posisi aku juga nggak kerja, terus historinya aku juga dan ini. Kalaupun mau cari pekerjaan itu sangat sulit karena bahasa Belandaku juga tidak mampu. Bahasa Belandaku nggak seperti bahasa Inggris lah. Walaupun bahasa Inggrisku nggak terlalu lancar, tapi aku ngerti. Tapi kalau bahasa Belanda ini sangat-sangat beda ya, dalam artian begini. Orang di sini kalau kita apalagi rata-rata ya yang aku temui. Rata-rata mereka itu seperti sangat sulit untuk memahami bahasa mereka sendiri. Contohnya kalau kita bicara bahasa Belanda kita itu nggak bagus gramatikanya. Dia nggak ngerti. Dia nggak bisa ngerti maksud apanya gini. Misalnya dia bilang, kamu ngomong apa? Maksudnya apa? Gitu. Nggak ngerti. Rata-rata seperti itu. Kalau untuk bahasa Inggris mungkin mereka gramatika kita pun asal-asalan, tapi setahu aku ya, sepengalaman aku, mereka kalau kita bilang, aduh sorry bahasa Inggrisku kurang bagus gini-gini, dia bilang enggak, aku ngerti kok gitu. Rata-rata yang kujumpai seperti itu ya. Tapi kalau di sini aku nggak ngerti juga. Yang pasti di sini kadang-kadang kita udah tulisan mungkin kita udah tahu ya, mungkin gramatika udah benar, tapi pengucapannya salah, dalam artian kita kurang jelas lah, kurang ini. Nah, mereka juga bisa nggak ngerti. Jadi bahasanya ini juga menurut aku ya, terkenalnya di sini selalu dibilang muilek. Arti muilek itu sulit. Sulitnya itu bukan hanya kita pelajari untuk gramatikanya aja ya, tapi pengucapannya itu juga kita harus pas. Kalau pengucapannya salah, mereka nggak ngerti. Beda kalau orang, misalnya orang bule ngomong bahasa Indonesia, pengucapannya dia agak mungkin kacau atau tak betul ya, misalnya ibaratnya ya. Terus gramatikanya mungkin misalnya aku mau makan, tapi dia bilangnya mau aku makan. Tapi kita pasti udah nangkap dia itu mau makan, dia lagi lapar gitulah. Tapi kalau di sini kembali lagi aku bilang memang nggak semua, tapi rata-rata hampir sama seperti itu. Kecuali dia yang mungkin punya teman orang luar, orang kita bilang buitenlandse mensen, orang di luar dari orang Belanda itu, jadi dia sering bergaul, nah dia bisa agak mengerti. Tapi kalau Toto sama bahasa Belanda orang yang di sini, udah pasti langsung dibilangnya ik verstaan jou niet. Langsung dia bilang gitu. Dia artinya begini, aku nggak ngerti apa yang kamu ucapkan. Kalau kamu menjumpai sama orang yang sabar, mungkin dia bahasanya itu lembut. Tapi kalau sama orang yang cuek dan seperti ekspresinya, terus dia body language-nya itu langsung kayak ik verstaan jou niet gitu. Kayak dia tuh aku nggak ngerti ngomong apa sih lo gitu. Jadi kita tuh seperti kayak mundur jadinya. Aduh, udahlah ngomong bahasa Inggris aja gitu. Nah, justru kadang-kadang yang lucunya pada saat aku ngomong bahasa Inggris, padahal bahasa Inggrisnya aku tuh nggak sempurna ya. Jauh dari sempurna lah. Tapi yang pasti aku ngerti, aku bisa jawab, udah, that's it. Gak usah ribet lah. Karena it's not my mother tongue. Atau itu bukan my nationaliteit taal. Itu bukan bahasa nasional aku ya. Karena kan di Indonesia kita kan bahasa Indonesia itu bahasa nasional. Tapi bahasa mother tongue-nya kita, seperti aku kan bahasa Batak. Aku bisa ngomong Batak, aku bisa ngerti orang ngomong Batak, walaupun memang gak terlalu cacus-cacus juga. Tapi dalam arti aku bisa ngerti bahasa Batak, dan aku bisa bicara juga bahasa Batak setidaknya. Cuma cara nulis itu kan aksara Batak itu kan juga berbeda dengan huruf-huruf yang biasa ya. Kalau kita lihat bahasa Batak itu ditulis pakai ABCD, itu ibaratnya bahasa Batak tapi dengan tulisan atau alfabetnya itu dari Indonesia. Jadi kalau untuk sebenarnya hurufnya si Batak itu, bahasa Batak itu, dia kayak huruf gambar lah ya, kayak
Ya, seperti itu. Jadi kembali lagi seperti aku bilang, itulah kenapa mungkin waktu dulu ini kepengennya ya, seperti aku bilang, aku kepengen waktu itu sehat. Aku pengen jalan dong ke negara ini, ke negara itu, karena seperti teman-teman yang aku lihat ya. Tapi kebenturnya seperti itu, bantu keluarga, bantu keluarga, bantu keluarga. Puji Tuhan sih sebenarnya bukan jadi keluhan ya, tapi bagi aku sebenarnya kalau aku bantu keluarga aku, hendaklah memang mereka juga harus melakukan apa yang mereka katakan kepada aku. Bagi aku sih itu aja. Jadi kalau misalnya aku bantu misalnya keluargaku, dia lakukan yang apa yang dia minta contohnya. Nah itu puji Tuhan sekali. Dalam artian aku nggak bersungut-sungut untuk membantu. Tetapi kalau yang membuat aku jadi jengkel kadang-kadang itu, misalnya kita bantu, misalnya kita buat ini, tapi di akhirnya nanti ada aja yang nggak jadi beginilah. Itu yang membuat aku jadi ibaratnya, lah Tuhan kenapa ya? Udah kita ada berkat, kemudian kita bantu keluarga, tapi kok nggak ini ya gitu, kok nggak, maksudnya nggak dilakukan, nggak ini, itu yang menjadi pertengkaran kadang-kadang. Nah itulah pergumulannya aku, tapi seperti aku bilang lagi sekarang, puji Tuhan karena aku mungkin melewati masa-masa penyakitku itu, aku diubahkan Tuhan supaya aku nggak gampang marah. Kalau mau dibilang aku tuh orangnya gampang marah juga kalau udah kalau misalnya contoh ini ya, keluarga aku minta bantuan segala macam, tapi di akhirnya nanti nggak sesuai dengan apa yang dibicarakan, contohnya ya, keluar dari perencanaan lah gitu. Jadi aku tuh apalagi marahnya aku kalau misalnya mereka nggak informasikan ke aku. Jadi tuh aku bisa marah-marah, jadi jengkel sekali. Nah pada saat itu ya, pada saat aku sehat lah ibaratnya, waktu aku belum diubahkan Tuhan, itu bukan hanya di situ aja. Karena ke diriku, di dalam, masuk ke dalam hatiku juga itu memikirkan hal itu. Makanya aku sering marahnya itu ke dalam. Bukan hanya keluar dari keluargaku, setelah itu pun selesai, marah dengan diriku pun aku nggak selesai. Dan itu berangsur-angsur tidak ada perubahan pada saat aku sebelum sakit ya. Jadi kayaknya kayak nggak damai sejahtera ya, kayak gendumel, kayak duh ini gimana sih orang ini gini-gini ya, kenapa sih keluargaku begitu-gitu ya. Jadi itu pergumulan aku. Nah pada saat aku sudah melewati masa-masa sakit itu, terus aku diubahkan Tuhan, dan aku juga ada yang salah gitu. Kayaknya akunya yang salah mungkin, dalam artian begini, mungkin ini ya, pemikiran aku gini, keluargaku kalau minta bantuan selalu aku support. Nah mungkin ya, ini kembali lagi seperti, mungkin mereka mikirnya jadi gini, aku tinggal minta lagi lah gitu ya. Tapi di sini aku bilang, pastinya keluargaku akan nonton juga. Tapi di sini seperti aku bilang gini, mungkin aku juga waktu aku sehat aku nggak kritis gitu, nggak kritis dalam arti gini, kamu benar kalau mau minta bantuan harus begini-begini ya, harus juga dilakukan ya, harusnya begitu. Tapi mungkin pada saat dulu itu tinggal kasih gitu, karena mungkin sifat dari aku pun menolong selalu, kan keluarga ya nomor satu, selalu seperti itu. Tapi jadinya salah, makanya banyak-banyak ya. Mungkin ini jadi lebih kayak pelajaran juga, karena bukan apa-apa juga di sini aku jadi melihat bukan hanya aku. Kadang-kadang ada orang-orang Indonesia yang lain juga, yang kalau misalnya kita bicara satu dengan yang lain ya, dari hati ke hati tentang aku tanya keluarganya gimana, mereka juga mengalami hal serupa dengan aku. Ternyata aku bilang, oh begitu. Jadi ada saat-saat, ini bukan menjelekkan orang Indonesia lagi ya, bukan menjelekkan, dan aku juga cerita bagaimana keluarga aku. Tapi ada saat-saat memang jadinya orang-orang Indonesia itu, dalam artian begini, orang-orang kita atau keluargaku lah termasuk di situ ya, mungkin kalau melihat seseorang yang menikah sama orang luar atau apapun, jadi mereka tuh merasa oh gampang lah minta uang, gampang minta ini, gampang minta itu, minta bantuan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau mau bicara secara belak-belakan, ini semua terjadi pada rata-rata, yang aku bilangnya rata-rata, kecuali mungkin mereka dari keluarga yang benar-benar real berada di Indonesia, jadi nggak butuh uang lagi. Tapi rata-rata di sini perempuan-perempuan yang menikah sama orang luar, kalau aku tanya gimana keluargamu, apa sering minta duit kah, atau minta bantuan kah, atau ini, dia pasti akan cerita hal-hal yang serupa dengan yang aku rasakan. Kemudian kalau aku tanya gimana jadinya ya, aku kalau misalnya aku bantu, tapi kalau enggak ya aku nggak bilang aja enggak.
karena dulu begini-begini gitu. Dan itu rata-rata semua temanku juga mengalami hal itu. Dan ada yang meresponnya itu ibaratnya ya kalau nggak ada ya nggak ada gitu, dia ngomong. Jadi mungkin keluarganya juga mengerti. Tapi ada juga yang jadi pertengkaran, dan artinya banyak mereka juga jadinya nggak berhubungan lagi secara intens dengan keluarganya. Dan sebenarnya sangat disedihkan ya, sangat menyedihkan juga menurut aku. Jadi kadang-kadang jadi gimana kalau hubunganmu sekarang dengan keluargamu? Pokoknya gini aja, aku kalau misalnya mereka telepon ya aku bilang aku lagi sibuk, atau dia bilang aku nggak punya ini, aku langsung ngomong. Dan dia juga nggak terlalu sering menghubungi keluarganya di Indonesia jadinya. Jadi itulah yang dia katakan, dalam artian begini, aku pun di sini harus kerja keras, dia bilang aku juga kan harus menikmati dan sebagainya. Nah, satu hal juga di sini masuknya, kenapa di sini aku bilang tadi, mungkin pada saat sekarang dia juga butuh ya. Aku nggak menyalahkan orang juga pengen jalan-jalan ya, menikmati lah apa yang udah dia kerjakan, nggak apa-apa lah dinikmati dia juga. Tetapi di sini seperti aku bilang, kalau untuk dia nikmati secara normal, katakanlah, jadi tidak seperti yang harus ini harus itu, oke. Tapi kalau dia harus jalan sana, harus jalan sini juga, ini tanggapan aku ya, mungkin kalian berbeda. Kayaknya mungkin untuk aku sekarang aku enggak. Jadi aku seperti ini. Aku mungkin pengen jalan ke negara ini, negara itu. Tapi dalam arti aku berdoa sama Tuhan. Aku bilang juga seperti ini. Tuhan, aku pengen jalan ke sini, tapi biar kehendak-Mu yang jadi. Karena kalaupun aku seperti dulu ya, bahkan dulu bukan hanya pengen jalan-jalan. Dalam artian gini, aku pengen sekolah lagi lah, aku pengen ini lagi lah gitu. Dan seperti kayak menggebu pada saat aku sehat itu. Tapi kalau udah masuk ke areal sekarang, aku pun udah harus menyadari kondisi tubuhku nggak seperti dulu lagi ya. Aku juga harus seperti kayak selalu nanya sama Tuhan. Misalnya aku, Tuhan, mau pergi ke negara ini loh. Rencanaku aku mau ke sini loh. Apakah Engkau berkehendak? Apakah Engkau mau aku ke sana jalan-jalan atau bagaimana? Apakah itu baik buat aku? Fungsinya ada nggak buat aku? Adakah sesuatu hal yang aku bisa pelajari di negara tersebut atau di sini dan sebagainya? Kemudian dulu juga sebelum aku mengalami penyakitku yang lalu itu, dalam artian dulu pengen juga punya baju inilah, punya baju itu. Tapi seperti aku bilang lagi, aku selalu pun kalau belanja itu nggak pernah yang harus itu nggak. Dalam artian begini, kalau ada aku suka, aku nggak mau beli, cuman aku pernah 1-2 kali aja. Tapi nggak yang kayak orang-orang, dalam artian begini, harganya belum diskon, masih mahal, dia langsung beli, nggak apa-apa. Nah, itu aku nggak mau yang seperti itu juga. Ibaratnya terlalu konsumtif gitu, aku nggak ya. Jadi aku masih bisa kontrol kalau untuk diriku sendiri. Aku nggak mau yang branded banget, yang mahal gitu. Kalaupun tasnya itu ada barang-barang atau apalah itu ya, sepatu yang misalnya ada brandednya gitu, tapi aku lihatnya harus diskon dulu. Harus udah diskon, kadang-kadang udah fix rate-nya baru aku beli. Kalau enggak, aku nggak beli juga. Paling aku kagumi aja dalam hati, bagus banget ya gitu. Nah, itulah yang aku perbandingannya sebelum aku sakit sama yang aku sekarang udah sakit. Nah, sekarang juga kalau mau dibilang pengen jalan-jalan, iya pasti. Pengen ke negara A, B, C, D, pengen gini. Tapi kalau aku mau bilang juga sekarang, lebih baik aku tuh condongnya sekarang juga membantu keluarga. Tapi posisinya membantu keluarga juga aku lebih sekarang aku kompromi untuk membicarakan, dalam artian bukan kompromi bagaimana, cuman aku bilang begini, aku jelaskan ibaratnya aku bantu kamu supaya kamu benar-benar, aku bantu kamu supaya masa depanmu itu, Dek, atau keluargaku lah ya, kamu bisa lebih baik dari aku. Itu yang harus aku tekankan. Jadi bukan kayak dulu lagi, kayak misalnya gini, aku tolong dong gini, ibaratnya oh benar ya udah kirim gitu ya. Oh ya udah kirim gitu. Nah, kalau sekarang aku selalu bicarakan itu seperti ini. Kalau kamu begini, apa yang akan terjadi gitu. Tapi dalam arti, aku sekarang nggak mau yang kayak dulu itu marah-marah, terus habis itu juga aku marah ke diriku. Tapi begini, aku udah nolong, terus aku marah ke diriku. Kok gini lagi sih? Kok begitu lagi gitu. Dalam artian, mungkin karena aku selalu nolong-nolong, jadi mungkin mereka nggak kayak menghargai. Padahal di sini tuh nggak gampang hidupnya, nggak gampang. Jadi kalau bagi kalian mungkin mikir gini, aduh tolong dong cariin jodoh lah ini. Kalian harus pikirkan benar-benar. Karena image-nya kita menikah sama orang luar, image-nya kita menikah dengan orang luar itu
sangat aneh ya. Maksudnya gini, apalagi sama keluarga kita yang di Indonesia. Kadang mereka berpikir kita ini semuanya ada terus ya. Walaupun kita nggak kerja, walaupun kita sakit, kadang mereka mikirnya ada, pasti selalu ada gitu. Jadi aku bingung juga. Nah, inilah yang membuat kalian nanti depresi juga. Ya, bisa kalian stres juga, dalam artian kalian udah jelasin tapi kok mereka seolah-olah tidak mengerti keadaan kalian di sini. Nah, itulah yang bikin banyak, bukan hanya aku ya, tapi inilah kayak curahan hati aku juga, seperti itu yang kita rasakan di sini. Dan mungkin aku orangnya, aku nggak mau juga terlalu dalam artian kok kamu menjelekkan keluargamu, bukan, tapi itu yang terjadi denganku dan itu juga terjadi sama teman-temanku. Jadi mereka juga ada yang mungkin jadinya ngomongnya to the point, aku nggak ada, ya udah, that's it, selesai gitu. Keluarganya mau ngerti mau nggak, mau dia marah-marah pun dia nggak peduli. Tapi ada yang bukan ada lagi, banyak yang aku lihat banyak di sini, dia jadi hubungan sama keluarganya ibaratnya dia putuskan, dalam arti dia nggak mau yang terlalu ini lagi lah. Kadang mungkin dia jadi menikmati jalan-jalan ke negara mana gitu, dia nikmati hidupnya. Jadi kalau ada dari keluarganya, dia bukan nggak peduli, tapi dia langsung to the point. Ibaratnya kalian punya tangan, kalian punya kaki, kalian kerja. Jadi itulah yang dibilang temanku. Jadi kalau kita lagi curhat-curhat seperti itu, dia langsung ngomong kayak gitu. Karena dia langsung bilang, kamu pikirin dong diri kamu, Uli. Kamu pikirin dong keadaan kamu. Nah, itu juga bikin dilema kita. Apalagi kalau kita bilang kita udah kenal Tuhan nih. Kalau kita misalnya nggak ada empati juga sama keluarga kita juga salah. Jadinya nanti kita dibilang, oh kamu mikirin dirimu sendiri, oh kamu kenal Tuhan tapi kamu kok nggak ada bantuin keluarga dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi dilema bagi kita sendiri. Jadi kalau mau aku bilang sekarang, bagi kalian juga yang mau menikah dengan orang luar, kalian juga harus siap dengan hal-hal ini ya. Bukan aku juga bilang boleh kalian menikah sama orang luar atau siapa, tapi pikirkan banyak sekali hal-hal yang harus kalian persiapkan, baik secara mental ya, baik secara jasmani rohani. Kalian juga harus bisa memanage itu semua. Kalau nggak, kalian stres loh, benar stres. Jadi kalau kalian menikah sama orang kaya, contohnya sama orang yang milioner, contohnya yang duitnya nggak berseri, mungkin kalian nggak apa-apa, mau dia minta uang aku tinggal kirim, dan itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya suami kalian juga income-nya nggak besar-besar amat ya, dalam arti begini, memang kalau dirupiahkan, kalau uang kita itu besar, tapi masalahnya kita bukan tinggal di Indonesia. Artinya begini, suami kita atau kita bekerja contohnya di Belanda ini, kita hidupnya juga di Belanda. Jadi living cost di sini atau biaya hidup di Belanda ini juga ya sama mahalnya juga dengan income kita. Artinya sama-sama. Jadi apa yang kita dapatkan di sini dengan apa yang kita keluarkan juga sama. Tapi kalau misalnya contohnya kita kirim ke Indonesia, itu memang tinggi, cost-nya tinggi. Tapi kalau kita kirim ke Indonesia selalu, terus kita di sini nggak pakai biaya gitu. Jadi pakai biaya juga. Apalagi teman-temanku, bukan aku, kembali lagi aku bilang, cariin dong ini dan itu, bukan aku bilang seperti apa. Nah, itu yang hal-hal itu mungkin kalian juga harus pikirkan. Karena stereotype kalau kita udah menikah dengan orang luar, ya bukan hanya di Belanda juga ya, di belahan dunia manapun lah sama orang bule. Stereotipnya itu kayaknya kita itu ibaratnya gudang uang. Kecuali seperti aku bilang, keluarga kita udah kaya raya di Indonesia, mungkin kalian menikah, kalian pasti tidak mengalami hal-hal ini. Tapi bukan aku mau judge juga ya. Tapi rata-rata kita orang di sini, orang Indonesia yang menikah sama orang sini lah ya, mereka juga mengalami hal itu. Dalam arti berarti mau keluarganya juga berkecukupan atau nggak berkecukupan di Indonesia, mentalnya itu ibaratnya mereka selalu mikirnya itu kita banyak uangnya di sini, banyak income-nya di sini. Kalau seperti aku bilang pun income kita banyak, kita juga bayar pajaknya di sini banyak, hampir setengah dari gaji. Kemudian living cost atau biaya hidup ya, baik dari asuransi, listrik, air dan semuanya itu memang banyak juga. Jadi sebenarnya income sama living cost atau biaya hidup ya kita bilang, itu sebenarnya sama aja.
Jadi kalau kita pun nggak berhemat, ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Ini aku katakan dalam artian seperti ini. Tuhan mengubahkan aku bicara itu seperti tenang seperti ini ya. Biasanya waktu kalau dulu aku sebelum kembali lagi pengalaman sakitku itulah yang mengubahkan aku lebih melihat lagi dalam arti begini juga, untuk bicara secara terang-terangan, secara sabar juga. Aku bisa mengalami Tuhan dalam hidup setelah aku sakit. Jadi aku bisa bicara kayak gini itu dengan kayak tenang, kayak peace di sini gitu, kayak nggak ada gedubel. Kayak kalau dulu itu aku rasanya kayak marah sama diriku sendiri dan aku nggak bisa memaafkan itu kadang-kadang. Nah, susahnya itu mungkin kalau orang bersalah minta maaf, kita maafkan walaupun susah, ya udahlah gitu. Tapi kalau kita marah dengan diri kita sendiri, nah itu susahnya, mau mukul nggak bisa, mau maksudnya gini, kalau kita marah sama orang itu nggak kita lihat kan, kita bisa tenangkan pikiran kita. Tapi kalau kita marah sama diri sendiri, masalahnya diri kita ini kan tetap juga ada di diri kita. Kita mau nyalahin dia berulang-ulang pun itu akan menjadi penyakit bagi kita. Jadi itulah kenapa aku selalu suka sekali dengan ayat-ayat Alkitab bagaimana membahas tentang kemarahan. Itu kayaknya poinnya ke aku, karena aku belajar untuk itu. Marah itu memang keadaan yang sulit, apalagi kalau kita udah marah terus orang yang kita marahin atau kita nasihatin gak terima, terus kita jadinya merasa bersalah, jadinya kita kenapa aku harus begini, ya itu juga sangat sulit. Jadi makanya sekarang aku baca firman Tuhan ini benar-benar, artinya aku gak mau mementingkan diriku sendiri. Tapi kalaupun misalnya kita bantu atau aku membantu seseorang, harus jelas. Dalam artian juga aku gak mau marah-marah, tapi konsisten. Maksudnya begini, oh udah kalau misalnya begini ya begini ya gitu, udah. Aku gak mau terlalu perpanjang juga. Dan dalam artian begini, aku senang kalau aku sudah tenang bicaranya. Jadi nggak yang, kamu gimana? Nggak kayak gitu lagi. Jadi nggak ting, kayak nadaku itu nggak sampai ke ujung langit gitu. Jadi aku udah bisa merem lah ibaratnya ya. Udah bisa ibaratnya harus begini, gini gitu. Jadi aku pun udah juga bicara dari hatiku ini, seperti ini loh yang kurasakan. Jadi tolong dong, misalnya contohnya sama keluargaku. Jadi kalian juga harus tahu posisi gini gitu. Tapi maksudnya dengan cara aku nggak marah-marah. Jadi puji Tuhan sih beberapa yang aku buat seperti itu, pada intinya mereka, keluargaku sadar juga dengan kondisiku. Tapi ya itu namanya kita masih hidup. Ada aja juga nanti kira-kira next time ya, hari berikutnya mungkin, atau seminggu berikutnya, sebulan berikutnya, mungkin keluargaku kadang-kadang kayak amnesia juga ya, lupa juga lagi, buat lagi kayak gitu. Tapi inilah yang aku bilang, aku sudah diubahkan Tuhan. Katanya tidak mementingkan diri sendiri. Tapi aku juga harus bijaksana, dalam artian Tuhan kasih kesempatan buatku, bukan aku juga seperti kayak dulu nolong ya, misalnya bantu, disupport terus, tapi orang yang kita bantu gak berubah-berubah. Nah itu aku juga gak mau seperti itu. Jadi seperti aku juga bertanggung jawab, apa yang sudah aku bantu, apa yang sudah aku lakukan dengan keluargaku, aku juga harus bercerita atau menyampaikan, kamu juga harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu minta. Jadi kalau misalnya contohnya seperti aku bilang, kalau kamu tidak berubah dan pada saat waktuku nggak lama juga di bumi ini ya, kamu nggak akan ada yang namanya perubahan, kamu akan menyesal. Jangan sampai sudah diingatkan selalu melakukan hal yang nggak sesuai dengan permintaan, dan pada saat kamu, contoh aku bilang lah secara langsung, kalau aku udah mati bagaimana kamu nanti? Nah itu aku sudah selalu mengingatkan. Jadi tapi bukan dalam artian membenci dan marah di sini. Dalam artian juga aku selalu bilang, kamu harus bisa berdiri di kakimu sendiri. Karena hidup kita kan kita nggak tahu, seperti aku bilangnya. Kita bisa aja hari ini selesai, besok selesai, dan kita nggak tahu. Jadi aku nggak mau juga keluargaku ya, khususnya keluargaku, mereka seperti kayak tergantung sama aku, tapi mereka kayak nggak pandai mencari untuk dirinya sendiri, kayak nggak bisa, padahal Tuhan sudah kasih kelengkapan tubuhnya, jasmaninya, semuanya lengkap. Jadi itu maksudku di sini. Tapi kembali lagi aku bilang, pelajaran buatku
Aku tidak harus mementingkan seperti dulu, walaupun aku sudah sehat ya. Aku nggak kayak dulu ya sebelum sakit. Aku nggak, oh aku harus jalan ke sini ke situ. Nah itulah yang aku pelajari sekarang. Ini baterai kameraku sudah habis dan mungkin videonya akan lama. Biarlah ini menjadi perenungan buat kita dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Bapa, aku di sini juga bercerita tentang keadaanku, tentang apa yang aku rasakan. Biarlah Bapa keluargaku dan siapapun yang mendengarkan di sana yang sama kasusnya atau keadaannya denganku, mereka juga bisa belajar Bapak, walaupun mungkin sakit, tapi kami bisa menyampaikan secara baik-baik, tidak marah-marah, dan biarlah hanya nama-Mu dipermuliakan, dan biarlah kasih-Mu yang berada di keluarga kami. Bapa di sorga, dosa kami yang banyak hapuskan, ajari kami setiap apapun masalah kehidupan kami begitu banyak, tanpa-Mu kami tidak bisa Bapa. Ajari kami Bapa selalu Bapa sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan di-share. Tuhan Yesus memberkati. Amin.